Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan tentang masalah pembagian warisan. Tema ini kelanjutan dari materi yang lalu, bagaimana kita membagi warisan secara syariat. Dan di antara tradisi masyarakat kita, ketika ada seseorang meninggal dunia, itu biasanya baginya sama rata ataukah baginya itu sesuai dengan syariat? Nggih, biasanya itu sama rata. Contohnya nggih, ada seorang suami meninggal dunia, maka biasanya untuk anak-anaknya, entah laki sama perempuan, pembagiannya itu adalah sama rata. Dan biasanya sang istri atau ibu dari anak-anak suami yang meninggal dunia itu dapat warisan ataukah tidak? Dapat apa mboten? Biasanya. Contohnya nggih, ada suami punya istri. Kemudian mereka berdua memiliki 5 anak, 2 laki, 3 perempuan. Sehingga jikalau sang suami meninggal dunia, kira-kira hartanya semuanya jatuh ke anak atau jatuh ke istri? Maka biasanya hartanya itu jatuh ke anak dan juga istri. Dan biasanya kadarnya itu berapa? Dalam 10% untuk seluruhnya. Contoh begini pun, kalau suami punya harta 1 miliar, maka biasanya pembagiannya untuk istri berapa? Kalau sesuai dengan tradisi masyarakat, nggih, tradisi semuanya, nggih. Oh gitu, nggih, nggih. Jadi contoh nih, suaminya meninggal tahun 2000, maka harta suami tidak dibagi kepada anak kecuali kalau istrinya itu meninggal juga, gitu nggih. Walaupun meninggalnya tahun 2050, nggih. Nah itu, cuman
jikalau ibunya nikah lagi, terus pundi? Terus pundi? Nah ini contohnya suami meninggal tahun 2000, kemudian warisannya nggak langsung dibagi, kemudian tahun 2001 ternyata istrinya nikah lagi. Nah, ketika sang istri nikah lagi, maka warisannya nanti jatuh ke siapa? Semuanya atau tidak? Atau, nah itu. Nggih, terus. Jikalau suami kedua itu orangnya akhlaknya tidak baik, bisa jadi semua harta warisan akan diambil oleh suami yang kedua. Leres. Dan ini pernah saya dapati di daerah Batu, bukan Batu nggih, perbatasan Batu, di daerah itu Bu, perumahan Bumi Asri Sengkaling. Tahu mboten jenengan? Tahu nggih? Di sana saya punya teman, dan teman saya itu termasuk orang tuanya kaya, punya rumah beberapa, punya gudang beberapa, punya tanah beberapa. Jadi sertifikatnya itu lebih dari 10, saking sugih. Kemudian ketika bapaknya meninggal dunia, maka warisannya tidak langsung dibagi, tapi sertifikat semuanya dibawa oleh sang ibu. Ternyata ibunya selang beberapa tahun nikah lagi, maka ketika punya suami baru, sertifikatnya dibawa oleh ibu dan suami yang baru, ujung-ujungnya sertifikatnya itu hilang. Sehingga jikalau hilang, maka di sini kira-kira anak rawan tidak dapat atau pasti dapat? Rawan nggak dapat. Kenapa? Boleh jadi sertifikatnya bukannya hilang tapi disembunyikan oleh suami yang baru. Itu yang dikhawatirkan. Dan biasanya kalau anak meninggal dunia, Masya Allah, kok kata Bu ini ki? Nggih sekalian nggih. Ampun Bu nggih ngerepotan jenengan. Ampun ngerepotaken jenengan. Contohnya begini nggih. Ada suami namanya Pak Adi. Bukan suami jenengan nggih. Enggak ada sih jenengan Pak Adi? Enggak ada. Contohnya Pak Adi nikah sama Bu Siti. Terus punya anak namanya Pak Seto. Kemudian Pak Seto menikah sama Ibu Maya. Kemudian Pak Seto ketika menikah Bu Maya punya anak namanya adalah Dwi. Jadi Seto anaknya Adi sama Siti. Maya apanya Adi sama Siti? Maya. Nggih, jadi Maya menantunya Adi sama Siti. Jikalau Seto meninggal, biasanya yang dapat warisan siapa? Maya sama Dwi anaknya. Dan Adi sama Siti dapat enggak? Biasanya. Nggih, biasanya Adi sama Siti enggak dapat. Biasa enggak dapat. Padahal Adi sama Siti selaku orang tuanya Seto, jikalau Seto meninggal, maka orang tua wajib dan harus dapat warisan. Itu harus. Kenapa harus? Karena orang tua jasanya luar biasa. Ketika orang tua melahirkan Seto, mendidik sampai dewasa, sehingga jika Seto meninggal, orang tua harus dan wajib dapat warisan. Itu harus. Cuman kebanyakan di masyarakat, kalau ada orang meninggal dunia, hartanya banyak, biasanya orang tua nggak dapat sepersen pun. Dan jatuh kepada siapa? Maya sama Dwi.
Maya selaku istrinya, Dwi selaku anaknya, dan orang tua nggak dapat apa-apa. Contoh begini Ibu nggih. Jenengan mau nggih dibuat contoh? Contoh begini. Panjenengan punya anak laki-laki. Anak panjenengan mapan dan juga kaya raya. Kemudian panjenengan mendapati anak panjenengan menikah dengan perempuan dan punya anak. Kalau anak panjenengan meninggal dunia, kira-kira kalau panjenengan nggak dapat warisan dari anak, maka panjenengan kira-kira lilo nopo nggak lilo? Mesti nggak lilo. Kenapa? Soalnya wong tua sing didik anaknya dari kecil, sehingga jika orang tua mendapati anaknya meninggal dunia, wajib dan harus dapat jatah warisan. Itu harus. Kemudian ibu-ibu, di sini ada keutamaan, ya, orang tua ditinggal wafat anak. Ya, ditinggal wafat anak, itu ada keutamaannya. Karena apa Ibu? Karena yang namanya umur, yang namanya kematian, kita nggak tahu. Boleh jadi wong tuane dhisik meninggal, dan boleh jadi anaknya dulu meninggal dunia. Dan boleh jadi orang tua umurnya lebih panjang daripada anaknya yang umurnya itu tidak panjang. Contoh begini Ibu nggih. Jenengan usianya berapa jenengan? 50 nggih. Saya usianya 30-an. Belum tentu jenengan meninggal duluan, walaupun usia panjenengan itu lebih tua, belum tentu. Boleh jadi yang muda lebih dulu meninggal daripada yang tua. Sehingga yang namanya kematian itu tidak pandang bulu. Semua orang pasti mati dan tidak melihat usia dari orang tersebut, tidak melihat. Jenengan mungkin pernah mendapati ada orang hamil, anaknya masih bayi, tiba-tiba meninggal. Ada orang punya anak kecil, tiba-tiba anaknya meninggal. Itu kita nggak tahu. Sehingga ketika orang tua mendapati anaknya meninggal dan anaknya belum dewasa, itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Yang pertama itu adalah dibangunkan rumah di surga. Ya, ini rumah untuk anak atau untuk orang tua? Orang tua. Jadi orang tua ketika punya anak masih balita atau masih kecil atau masih bayi, jikalau ditinggal wafat oleh anaknya, orang tua akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan rumah di surga. Ya, makanya biasa nih orang tua ketika ditinggal anaknya yang masih balita dengan ditinggal anaknya sudah dewasa, kira-kira lebih mana yang lebih sedih? Ketika dewasa atau masih anak kecil? Dewasa. Oke. Contohnya begini. Coba begini. Jenengan punya anak dewasa, tapi anak diablek, ya, dikandani orang kena, diomongi ojo ngebut lak pedahan, ternyata ngebut dan meninggal. Kira-kira sedih mana ketika panjenengan mendapati punya anak kecil, balita, usia 2 tahun, tasik imut-imut? Sedih mana Ibu kira-kira? Lebih sedih balita. Sehingga gara-gara lebih sedih balita, ketika orang tua mendapati anak kecilnya meninggal dunia, maka jaminannya itu adalah dia nanti di akhirat akan dibangunkan rumah di surga. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul abdi," jikalau ada anak meninggal dunia, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, apa yang mereka ucapkan ketika anaknya meninggal dunia.
Maka para malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a. Mereka memujimu ya Allah, dan mereka mengatakan kalimat istirja. Maka Allah mengatakan, bangunkanlah untuk mereka rumah di surga. Ini keutamaan orang tua ketika ditinggal wafat oleh anaknya. Cuman syaratnya apa? Yang pertama, kalau ditinggal wafat anaknya, orang tua harus memuji Allah. Dan yang kedua, harus mengucapkan kalimat istirja. Ya, memuji Allah dan harus mengucapkan kalimat istirja. Kira-kira apa Ibu kalimat istirja? Enggak. Jadi kalimat istirja itu lafadznya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau bisa panjenengan tambahi. Tidak hanya mengucapkan lafadz ini, tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini lafadz yang paling sempurna. Sehingga jika ada orang ditinggal wafat oleh suaminya atau anaknya, dianjurkan mengucapkan kalimat istirja dengan sempurna. Apa keutamaannya ibu-ibu? Keutamaannya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidaklah seorang muslim dia mendapati musibah fayaqulu dan mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kecuali pasti Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari yang telah meninggalkannya. Ini pasti. Ini Bu, realita. Sebagaimana contoh, ada seorang sahabat namanya adalah Ummu Salamah. Siapa Ibu Ummu Salamah itu? Istrinya Nabi. Dan Ummu Salamah Ibu, ketika dinikahi oleh Nabi, beliau itu dalam kondisi janda. Dan sebelumnya itu beliau punya suami. Dan ketika punya suami, beliau memiliki anak banyak. Dan anaknya masih kecil-kecil. Dan Allah ngasih ujian Ummu Salamah berupa ujian yang paling berat. Kira-kira ibu-ibu bagi panjenengan, ujian yang paling berat itu apa? Apa kira-kira? Enggak, kematian. Dan Allah menguji Ummu Salamah, diwafatkan suaminya dalam kondisi anak-anaknya itu banyak dan masih kecil-kecil. Coba panjenengan bayangkan, jenengan punya anak 10, semuanya masih kecil-kecil, kok delalah Allah uji suaminya meninggal dunia, terus pun disedihnya. Pasti sangat pedih. Maka panjenengan jika Allah dikasih pilihan, milih kelangan bojo atau milih kelangan duit 10 miliar? Enggak kelangan semua. Pilih punya bojo sama uang. Enggak, leres. Nah ternyata Ibu Ummu Salamah ketika diuji oleh Allah dengan kehilangan suaminya, Ummu Salamah membaca doa ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Maka Allah memberikan ganti yang lebih baik, yaitu apa? Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaannya. Sehingga jika panjenengan diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, jenengan ucapkan kalimat istirja, dan keutamaannya pasti Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Contohnya nggih, naudzubillah, jangan sampai kejadian jenengan kelangan napa yang naik barang yang paling berharga itu apa Ibu? Barang paling berharga itu apa kira-kira? Barang nggih, mboten makhluk. Kalau makhluk kan suami, kalau barang
Nggih, mungkin mobil atau mungkin perhiasan sebanyak 1 kilo. Nggih. Kalau panjenengan ternyata qadarullah punya mobil, qadarullah kok mobilnya tabrakan dan mobilnya rusak, maka dianjurkan membaca doa ini. Apa keutamaannya? Maka jikalau kita baca doa ini ketika mendapati musibah, maka pasti Allah akan ganti mobil yang rusak dengan yang lebih baik darinya. Itu pasti. Sehingga ibu-ibu nggih, kalau jenengan kena musibah, dianjurkan baca kalimat istirja dan jangan panjenengan menentang takdir. Gimana ibu-ibu contohnya nentang takdir atau enggak ridho dengan takdir, gimana contohnya? Nggih, menyesali atau nangis. Contoh begini, walah nak, sing mati aku dulu aja, kamu jangan mati walaupun anaknya sudah mati. Kira-kira ini termasuk nentang takdir atau tidak? Nentang. Sehingga jikalau ada orang kena musibah, nggak boleh mengucapkan kalimat yang nentang takdir. Karena kematian itu adalah ketetapan Allah dan kita nggak boleh menentang ketetapan Allah, tapi dianjurkan untuk berdoa. Ya, berdoa. Ini sebagaimana ibu-ibu nggih, kisah dari kakak kandung saya. Ya, kisah dari kakak kandung saya. Ini kisah realita dan saya saksinya. Kakak saya ibu-ibu itu pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Yang pertama, ketika menikahi seorang perempuan, dia hamil istrinya dan qadarullah keguguran. Habis itu ibu-ibu diuji oleh Allah apa? Kakak saya kan hidupnya di desa ibu. Di desa itu biasanya orang seneng ngeramut apa ibu? Ternak. Yaitu kakak saya punya sapi. Kalau nggak salah jumlahnya itu 3. Dan qadarullah ketika musim penyakit kuku sama mulut, sapinya itu mati. Sudah ditinggal wafat anaknya yang masih janin. Diuji oleh Allah dengan apa? Sapinya itu mati. Maka ketika beliaunya sabar, legowo, pasrah kepada Allah dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah ganti yang lebih baik, yaitu beliau punya anak lagi dan beliaunya punya usaha dan usahanya itu sangat maju. Sampai-sampai jika dibelikan sapi 10 itu mampu. Dan sekarang punya kambing jumlahnya 20. Dan ini buah dari apa? Sabar ketika mendapati musibah dan mengucapkan kalimat istirja. Insya Allah sampul hafal nggih kalimatnya. Nah itu nggih. Monggo. Oh gitu. Masuk enggak diberikan rumah di surga? Nggih. Jadi ketika seseorang mendapati musibah, dianjurkan langsung mengucapkan kalimat istirja tanpa dipending. Nggih, tanpa pending. Kenapa? Tanpa pending. Jadi langsung kena musibah langsung mengucapkan kalimat istirja tanpa dipending. Cuman kita kadang-kadang ibu-ibu nggih mengucapkan kalimat innalillahi ketika melihat orang lain kena musibah. Ya bangga ibu-ibu. Seperti panjenengan mendengar ada tetangga panjenengan kok qadarullah kecelakaan, langsung jenengan nyebut innalillahi. Padahal ibu, ada suatu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika panjenengan mendapati orang lain kena musibah, maka jenengan dianjurkan baca doa yang lainnya. Apa keutamaannya ibu-ibu? Keutamaannya biar musibah itu tidak nular. Karena apa ibu-ibu? Musibah bisa nular apa enggak ibu? Bisa. Seperti musibah apa? Sakit.
Seperti musibah sakit. Sakit bisa nggak Bu nular? Bisa. Lebih-lebih sakit jikalau ada virusnya. Itu mudah nular. Maka jika panjenengan mendapati orang lain kena musibah, entah kecelakaan, entah sakit, entah kena corona, maka dianjurkan membaca doa. Apa doanya ibu-ibu? Ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ra'a sahiba bala." Barang siapa yang melihat orang kena musibah dan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, kecuali pasti Allah akan jaga dia dari musibah yang semisalnya. Ini doa diucapkan ketika seseorang mendapati ada orang lain kena musibah, ben gak nular, baca doa ini. Baca doa ini, Bu. Terutama jika lo panjenengan jenguk orang sakit, baca doa ini biar penyakitnya tidak nular. Dan ini ibu-ibu sering saya praktekkan ketika saya safar atau ketika saya mengendarai kendaraan bermotor. Contoh begini ibu-ibu, saya nyetir tiba-tiba kok delalah, ada orang kecelakaan. Biar saya nggak kecelakaan seperti dia, saya baca doa ini. Ataupun ketika ada orang motornya mogok, atau ada orang motornya rusak di tengah-tengah jalan, maka saya membaca doa ini dan insya Allah saya terhindarkan dari kerusakan motor. Dan alhamdulillah terwujud. Ya, alhamdulillah Allah kabulkan, nggak sampai musibah dia nulari saya. Itu keutamaannya. Hafal ibu insya Allah nggih. Lah biasanya kalau orang-orang Jawa kalau kena musibah atau melihat orang lain kena musibah, apa ucapannya ibu-ibu orang Jawa atau orang desa? Enggak, amit-amit jabar bayi, leres, itu biasa nih. Amit-amit jabar bayi, niku napa artinya ibu? Apa niku artinya? Oh, amit, amit apa? Indonesia ini dulu, amit. Indonesia itu permisi, jabang bayi, permisi kepada janin gitu kan nggak sesuai maknanya. Lanjut nyambung kan harus. Nah makanya ibu-ibu itu perlu dirubah. Jangan mengucapkan amit-amit jabang bayi, tapi dirubah dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi. Ini pentingnya ibu-ibu kita berdoa, karena doa itu adalah senjata kita, dan ketika kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan lindungi. Contoh begini ibu-ibu, saya ibu-ibu sering praktekkan, kalau saya keluar rumah, insya Allah saya pasti baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Walaupun keluarnya untuk jogging, ya, untuk jogging Bu nggak jauh, untuk sekedar jalan-jalan. Nah biasanya ibu-ibu, kebiasaan saya kalau jogging itu tidak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Biasanya begitu saya, kan lebih nyaman. Dan ketika saya mengucapkan doa ini ibu-ibu, saya nggak pernah kaki kena duri, nggak pernah. Dan nggak pernah kaki kena beling, nggak pernah. Gara-gara mengucapkan doa. Suatu ketika ibu-ibu, saya itu lupa baca doa itu. Ketika jogging, asik keluar, lupa baca doa. Kok lelah qadarullah. Ketika jogging, kaki kena duri. Qadarullah. Makanya ibu-ibu, setiap aktivitas kita harus disertai dengan doa. Karena dengan doa, insya Allah Allah menjauhkan kita dari malapetaka. Jadi jangan lupa berdoa. Ya, ini ibu, keutamaan yang pertama dibangunkan di surga berupa rumah. Dan yang kedua ibu-ibu,
ya akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walladzi nafsi biyadihi inna suqta la yajurru ummahu bisaririhi ilal jannah. Sesungguhnya demi Allah, janin yang keguguran maka nanti di hari kiamat akan ngasih syafaat untuk orang tuanya. Kira-kira ibu-ibu, apa sih makna syafaat? Enggak. Jadi yang kedua itu adalah ya mendapatkan syafaat. Bagaimana ibu contohnya dapat syafaat? Gimana contohnya? Jadi begini ibu-ibu, kalau ada janin bayi meninggal dunia, maka bayi ibu-ibu itu jaminannya surga atau neraka? Surga. Sehingga jikalau ada orang tua, kok orang tuanya itu suka maksiat, kok ndablek, senengani suka kemungkaran, dan qadarullah orang tua masuk neraka, maka si janin, si bayi bisa ngentaskan orang tua agar masuk surga. Itu bisa. Sehingga jika panjenengan dulu pernah kok keguguran dan pernah kehilangan anak ketika masih balita, maka sang anak, sang bayi bisa gandeng panjenengan dan bisa ngesyafaat untuk menuju surga. Ini keutamaan yang kedua. Dengan syarat idah tasabat, jikalau orang tuanya itu sabar. Ya, jikalau orang tuanya itu adalah sabar, maka bayi bisa ngesyafaat nanti di akhirat. Dan yang ketiga ibu-ibu, ya bisa menjadi tameng dari panasnya api neraka. Ini sebagaimana sabda Nabi, man mata lahu salasatun minal walad, barang siapa yang meninggal dari anaknya sebanyak 3 kali, kana lahu hijaban minan nar, maka sang anak bisa menjadi tameng dari panasnya api neraka. Ini jikalau ada orang tua punya anak masih balita kemudian meninggal, maka sang anak bisa menjadi tameng, ya, atau perisai, ya, dari panasnya, ya, neraka. Jadi ini Bu, 3 keutamaan orang yang mendapati balitanya atau anaknya atau bayinya meninggal dunia. Jadi ibu-ibu, di setiap musibah pasti ada hikmah di dalamnya. Karena ketika Allah ngasih musibah kepada seorang muslim, kepada orang yang beriman, tandanya Allah itu cinta kepada hambanya, bukan malah Allah tidak suka kepada hambanya. Karena jika hambanya sabar, tawakal, pasrah, maka Allah memberikan pahala berlimpah berupa rahmatnya dan juga bisa mendapatkan surga. Ini keutamaan bagi orang yang ditinggal wafat anaknya. Oke? Untuk janin itu usia berapa? Kalau untuk janin, ketika si janin sudah ada ruhnya, ruh. Dan biasanya ibu-ibu janin ada ruhnya itu usia berapa? 4 bulan. 100 berapa hari Bu? 120 hari. Itu janin sudah ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh. Sehingga jika sudah ada ruhnya kok keguguran, maka si janin bisa memberikan syafaat dan bisa menjadi tameng dari panasnya api neraka. Makanya biasanya ibu-ibu kalau ada orang keguguran, itu biasanya disolati, dikafani atau langsung dikuburkan. Hah? Enggak, leres.
Tergantung dari umur si bayi, Ibu. Jika janinnya usianya mungkin masih 5 bulan. belum, masih 2 bulan. Kalau 2 bulan sudah ada ruh atau belum? Belum. Sehingga jika keguguran kok dia keluar janinnya, biasanya segumpal darah nggih Bu nggih, kalau 2 bulan belum ada bentuk, maka hukumnya tidak disolati, nggak dikafani, nggak dikafani, cuman dikuburkan biasa saja. Ini jikalau usianya masih 2 bulan. Tapi jikalau usianya sudah 4 bulan dan sudah dihitupkan ruh oleh Allah Azza wa Jal, maka di sini dia kalau meninggal dunia tetap dan harus dimandikan, disolati, dikafani, dan juga dikuburkan. Itu harus, karena sudah ada ruhnya. Sehingga yang bisa ngasih syafaat itulah janin yang sudah dititipkan ruh. Dikasih nama Ustaz. Nggih, kasih nama. Harus kasih nama. Nggih, sampun? Oh, yang belum dikasih uang itu tidak wajib dikasih nama. Nggih, enggak wajib. Jadi yang kasih nama itu adalah ketika sudah usia 4 bulan yang sudah ada ruhnya. Kan terkadang orang-orang seperti orang tua yang tidak memberikan kan sebelum Tidak apa Bu? Tidak? Tidak? tidak dikasih. Oh, ada Bu? Ada banyak. Masa? Jadi orang tua hamil tapi nggak diinginkan anaknya gitu? Ya. Oh iya? Anak saya itu tidak diinginkan. Oh gitu? Iya. Berarti sama orang tuanya itu dibuang? Iya. Itu gimana hukumnya Pak? Yang mana? Anak yang kata orang tua dulu itu tidak apa-apa dikuburkan karena belum dikasih uang. Oh gitu. Jadi hukumnya kalau ada orang punya anak kok nggak diinginkan, nggak boleh digugurkan. Terdosa. Kenapa? Karena anak itu adalah amanah dari Allah kepada orang tua. Sehingga jika orang tua dikasih amanah untuk jaga anak, kok ternyata digugurkan, maka di sini termasuk orang tua itu tidak mentaati amanah, dan jikalau dia gugurkan dengan sengaja termasuk perbuatan dosa besar. Kecuali ibu-ibu nggih, janin membahayakan ibunya. Nggih. Itu kecuali. Makanya setiap orang tua kalau dikasih anugerah berupa janin atau anak harus dijaga dan harus disyukuri. Kenapa? Karena di luar sana Bu, banyak sekali orang tua sudah nikah sampai puluhan tahun tapi nggak punya anak. Sampai ibu-ibu nih, saya punya saudara ipar, masya Allah, dari segi dunia cukup. Bapaknya atau si suami kerjaannya dosen, si istri dia itu seorang dokter. Terus pun ibu dosen dokter kan mapan. Ternyata oleh Allah Azza wa Jalla diuji berupa apa? Ternyata kedua-duanya nggak bisa punya anak. Sehingga jika panjenengan dikasih anak oleh Allah itu anugerah, karena nggak semua orang itu punya anak. Sehingga jika sengaja gugurkan dan sengaja tidak ridho dengan takdir Allah, maka tandanya orang tuanya mendapatkan dosa besar. Itu insya Allah. Anak bertahu Bu, kok ada nggih orang tua nggak ingin anak nggih? Ada. Oh gitu terus. Nah, terus kalau dia nggak punya anak, apa tujuan menikah? Katanya usia banyak. Oh sudah banyak. Oh gitu. Oh gitu. Banyak juga nggih. Luar nikah itu nggih. Ya Allah, lah itu. Walaupun ibu-ibu nggih, luar nikah tetap anak harus dijaga. Walaupun hubungan di luar nikah. Karena jikalau si bayi sudah ada janinnya, bentuknya janin dan sudah ada ruhnya, kalau digugurkan sama saja orang tua telah membunuh bayinya, sama saja. Dan termasuk dosa besar. Gitu. Itu nggih. Sampun? Sampun? Nggih. Sekarang kita hitung untuk warisan orang tua. Loh, ya Allah, saya salah Ibu. Kok ini yang permanen ini? Saya tulis. Gak apa-apa, nggih.
Apa nggih? Sekarang kita hitung warisan untuk orang tua. Ini kasusnya dalam loh, apa? Oh, nggih, enggak apa-apa, nggih. Contohnya Adi nikah sama Siti, punya anak Seto. Seto nikah sama Maya, punya anak Dwi. Dan qadarullah Seto anaknya Adi sama Siti meninggal dunia. Nah, berapa warisan untuk Seto? Maka di sini tergantung dari kondisi Seto. Kalau Seto dia belum menikah sama Maya, belum punya anak berupa Dwi, maka hartanya Seto semuanya untuk orang tua, semua. Nggih. Contohnya nggih, Seto punya harta 1 miliar. Maka 1 M ini ketika Seto meninggal itu diwariskan untuk bapaknya yaitu Adi dan ibunya yaitu adalah Siti. Kalau ini ibu jelas nggih. Kalau Seto nggak punya anak dan nggak punya istri. Permasalahannya ibu-ibu itu muncul jikalau Seto sudah punya istri yaitu Maya, punya anak namanya Dwi. Biasanya kalau Seto meninggal, harta semuanya dikuasai oleh siapa ibu? Nggih, istri yaitu Maya. Dan orang tuanya Seto, Adi sama Siti nggak dapat sepeser pun warisan ketika Seto meninggal dunia. Itu nggak boleh. Itu sama saja Maya mendolimi bapaknya Seto sama ibunya Siti. Ya, jadi Seto ketika meninggal bapaknya, ibunya harus dapat warisan. Dan berapa ibu-ibu jatah warisan untuk orang tua? Maka yang pertama, jikalau Seto belum punya anak, hanya punya istri, ya, maka berapa jatahnya istri ibu-ibu? Kemarin sudah kita bahas berapa? Kalau belum punya anak, nggih, maka istri dapat ayo berapa? 1/8, 1/6 atau 1/4? Belum punya anak. Ayo, Seto nikah sama Maya belum punya anak. Kok delala Seto meninggal dunia? Maka Maya selaku istrinya Seto dapat 1/4. 1/4. Ya, 1/4. Ini jatahnya untuk istrinya Seto 1/4 gara-gara Seto belum punya anak. Adapun ibunya, bapaknya itu mengambil sisa dari Maya. Lah berapa ibu-ibu? Maka Siti selaku ibunya Seto dia mendapatkan 1/3. 1/3. Ya, karena Seto belum punya anak. 1/3 dari sisa atau 1/3 dari semua. Nggih, semua. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus. Jikalau ada suami meninggal dunia dan nggak punya anak, maka ibunya dapat 1/3 dari semua hartanya Seto. Dari 1 miliar tadi. Nggih. Adapun Adi selaku bapaknya mendapatkan asobah. Asobah itu maknanya apa ibu? Sisa. Nah, sisa. Nggih, sisa atau asobah. Contoh begini ibu-ibu, hartanya Seto 1 miliar. Jatahnya Maya itu kan 1/4. Ya, 1/4 kali 1 M berapa ibu? 50 juta. Nggih, 250 juta untuk istrinya Maya. Banyak nggak ibu-ibu kira-kira?
Masa banyak, nggih. Lebih-lebih jikalau pernikahannya hanya usia 3 bulan. Wah, seneng ya. Ya, seneng. Bojone sugih, mati, istri dapat warisan. Walaupun nikahnya hanya 1 hari. Nggih, 1 hari. Contohnya seperti Seto sama Maya menikah, kok delalah di malam hari Seto kepleset, kepalanya kena lantai, meninggal. Nggih, walaupun pernikahannya 1 hari, istri tetap dapat warisan, tetap. Syaratnya nikah sah. Nggih, terus nikah sah, walaupun nikah siri. Walaupun siri, kalau siri sah betul Bu? Negara Oke, laras. Nikah siri, jikalau dilihat dari hukum negara, itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak didaftarkan dan nggak ada buku nikah, nggak ada. Tapi jika dilihat dari hukum agama, sah. Cuman kalau bisa jangan nikah siri. Kenapa ibu-ibu? Karena jika nikah siri biasanya istri siri sering dizolimi. Mungkin 90% istri siri dizolimi. Biasanya begitu. Ya, walaupun nikahnya hanya secara agama itu tetap sah. Terus ibu, nah ini untuk Maya. Dan untuk Siti, berapa ibu-ibu? Siti kan dia ibunya dapat 1/3 kali 1M. Berapa ibu 1M nih 1/3? Berapa? 300? 33 gitu gih? 3 juta. Ini untuk Siti, ibunya Seto. Jadi ibunya lebih banyak sedikit ibu-ibu daripada Maya, istrinya Gilares. Yang terakhir yaitu bapaknya, yaitu Adi. Berapa sisanya ibu? Dapat sisa. Jadi 1M dikurangi 250 dikurangi 330, berapa sisanya ibu? Ya, ratusan koma berapa ibu kira-kira? itu asobahnya jatuh ke Bapak semua berapa bu deh? Iya 417 juta. Nah itu ibu. Jadi asobahnya untuk bapaknya semua. Jadi bapak dapat 417, ibu dapat 333, istri dapat 250. Baru ini pembagian yang adil. Jadi kalau Seto meninggal dunia dan belum punya anak, hartanya semuanya nggak diambil oleh Maya, tapi orang tuanya Seto harus dapat, harus. Ini belum, ini ketika belum punya anak, ya. Belum, nanti habis ini. Jika masih ini jika belum punya anak. minggu depan kayaknya. Buatan hari ini aja pun nggak penasaran. Terus ibu kalau Seto nggak punya anak, ya ini jika Seto tidak punya keturunan. Jelas nggih? Sampun? Kalau hapus nggih? Dihapus. Rasa? Nggih. Dihapus. Sekarang kondisi kedua. Ya, kondisi kedua, jika Seto punya keturunan. Ya, jika Seto punya keturunan. Tadi Adi nikah sama Siti, punya anak Seto
Seto sama Maya punya anak Dwi. Anaknya 2 atau 1 anaknya Bu? 3 nggih, pun. Anak 3. Laki perempuan terus. Laki perempuan. Adi, Dwi. Oh sama nggak Diki? Dwi sama siapa Ibu? Tri. Tri itu lagi perempuan Ibu. Perempuan Tri. Laki atau perempuan Tri? Atau dikasih perempuan? Oke. Atau Trias gitu Ki, perempuan. Oke, Trias. Oh Eko, oke terus. Jadi anaknya 3, Eko, Dwi, Trias. Laki-lakinya berapa Ibu? 2 nggih. Perempuannya 1 nggih. Ini jika Seto punya keturunan. Maka berapa jatahnya ibu-ibu jika Seto punya keturunan? Jadi yang dikasih dulu itu adalah orang tua atau istri Ibu? Biasa nih. Nggih, dikasih dulu istri. Kenapa ibu-ibu? Biasanya yang megang hartanya Seto, orang tua atau istri? Istri lah, pasti. Nggih. Istri. Maka Seto kan punya anak. Berapa jatahnya istrinya? Enggak. Kalau nggak punya anak 1/4, kalau punya anak setengahnya 1/4, berapa? Enggak, 1/8. Enggak. Ini sudah punya anak, istrinya Maya dapat 1/8. Anaknya enggak pengaruh ya Ustaz jumlahnya berapa? Enggak pengaruh, entah 10, entah 20, tetap 1/8. Enggak pengaruh. Kemudian berapa jatahnya Siti? Siti tadi berapa Ibu? Sepertiga. Gara-gara Seto punya keturunan, setengah 1/3 berapa? 1/6. Anaknya dua-duanya perempuan kan Ustaz? Ini campur 2 laki 1 perempuan. Kok masih ada asobah ada laki-laki Pak? Dalam? Kalau punya anak laki-laki bukannya habis. Dalam. Ini masih untuk Siti, ibunya Eko, ibunya Seto. Ibunya dapat. Kalau ada anak laki-laki, orang tua masih dapat. Tetap. Jadi ketika ada laki atau perempuan, orang tua tetap dapat. Tetap. Bukankah laki-laki itu penghalang waris Ustaz? Enggak, penghalang waris kepada paman sama saudara. Kalau orang tua nggak bisa dihalangi. Orang tua nggak bisa dihalangi. Ini Seto kan punya orang tua, Seto punya anak. Walaupun Seto punya anak, orang tuanya Seto tetap dapat warisan, tetap. Jadi nggak semua diambil anak, enggak. Kalau masih hidup ya Ustaz. Walaupun masih hidup atau masih sudah meninggal, tetap. Meninggal. Orang tua yang sudah meninggal. Nah, kalau yang meninggal salah satu anaknya, tetap Adi dapat. Kalau adik Siti sudah meninggal, Tapi kalau Adi Siti meninggal dunia, maka baru diambil oleh semua anaknya. Leres, nggih. Jadi ini anak masih ada, nggih. Orang tua masih ada. Sedangkan Adi, tadi Adi dapat berapa? Sisa. Gara-gara Seto punya anak, sisanya pindah ke anak. Nah itu sisanya pindah ke anak. tua didahulukan ya Ustaz. Nggih, leres. Jadi si istri dapat 1/8, ibunya tetap dapat 1/6. 1/6. Nggih. 1/6 gara-gara jatahnya dikurangi untuk keturunan anak. Baru Adi tadi kan dapat sisa. Sisanya pindah ke anak, sedangkan Adi dapat seperti Siti yaitu 1/6. Sama. Karena punya anak atau cucunya Adi plus. Saya kok jadi agak bingung yang dengan orang tua yang anak tidak punya anak tadi, orang tua untuk ayah kan tadi dapat asobah. Asobah. Kalau di ayat An-Nisa
Yang 11 coba dibaca Ibu. Yang memang saya ambil yang tengah aja ya. Iya, monggo. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Terus Jika dia oke. yang meninggal tidak mempunyai anak Mhm. dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya Sulus. tiga. Dan bapak nggak disebutkan. Tidak. Nggih. Dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, baru setelah itu. Nggih, terus. Kalau nggak disebutkan berarti asobah gitu. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi bersabda, al-hikul faraid bi ahliha. Berikanlah warisan kepada yang berhak, fama baqiya li rajulin dzakar. Jikalau ada sisa, maka untuk ahli waris laki-laki. Itu hadis. Sehingga jikalau di sini nggak punya anak, Maya dapat seperempat, Siti sepertiga, sisa untuk bapak laki-laki. Karena di ayat nggak disebutkan, maka dijelaskan dalam hadis. Dan tadi ayatnya dikatakan, kalau seto meninggal dan punya anak, maka kedua orang tua dapat masing-masing seperenam. Nah itu insya Allah. Terus. Jadi ibu bapak sama-sama seperti Kalau seto punya keturunan, ibunya seperenam, bapak seperenam. Oke. Sisanya itu ekor 2, India juga bisa. Leres. Oke, leres. Oke. Kita contohkan nggih kalau bentuknya uang. Uang nggih. berarti anak itu jadi asobah dong. Nggih, ketiga anak asobah, leres. Contohnya seto berapa uangnya Ibu ngenai? 1 M kayaknya dikit Ibu karena punya anak banyak. Nggih. 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 Contohnya nggih. Seto meninggal dan warisannya itu adalah anak saya Bu 24 M gitu nggih. Soalnya sugih nggih. Sugih. Hartanya 24 M. Sugih. Nggih. Maka Maya istrinya ibu-ibu tadi berapa Ibu? 1/8 kali 24 M. Berapa jatahnya Ibu? Nggih, dapat 3 M untuk istri. 3 M. Sedangkan untuk Siti, ibunya nggih, Siti kan dapat 1/6 kali 24 M sama dengan berapa? Nggih, 4 M. Adi sama nggih. Adi 1/6 kali 24 M sama dengan 4 M sama. Baru sisanya ibu-ibu, sisanya ya untuk anak-anak. Anak-anak sisa berapa sisanya Ibu? Ini 7, 11. 24 kurangi 11 berapa? 13 nggih? 12 ini 443. 43 berarti ini 11. Berapa? 24 M ya. Nggih, ini ditambah 7, 11. 24 kali 11 Telem? 24 Nggih, 24 kali 11 berapa? Berapa? 13. Nggih. Anak-anak oleh akeh dhewe 13 M. Akeh dhewe anake. Dibagi ini 3 anak. Bagi 3 anak dan kaidahnya anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Istilahnya wong Jawa ibu-ibu nggih, anak lanang sak pikul, anak wedok sak gendong. Lak mikul bawa berapa barang? Lak gendong berapa barang? 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Jadi 13 M itu dibagi ke 3 anaknya. Berapa jatahnya Ibu? 5 ya. Nggih, bagi 5. Eko kan dapat sak pikul. Berapa Bu sak pikul? 2, Dewi 2, Tria 1. Totalnya 5 kan? 13 bagi 5 berapa ibu-ibu? 4,8 nggih? 4,8. Ya. Oh enggak, kebanyakan Bu. 13 bagi 5 berapa?
Berapa? 2,6. Oke. Ini dapat 2,6. Dwi sama Eko 2 kali lipatnya. 5 kali 5 per 2, 5 per 2 M. Nah ini. Saya pikir kalau yang saya suami nikah tuh harta bersama istilahnya Ustaz, dibagi 2, 50-50. Oh gitu. Oh itu namanya ada Bu. Namanya harta gono gini. Gitu nggih maksudnya? Soalnya istri kan gak kerja, jadi anggapnya tuh harta bersama gitu loh, nggak langsung gitu. Oh gitu. Nah, beda. Habis ini Bu tak jelaskan, tak jelaskan habis ini. Ini paham Bu? Ini paham dulu, paham? Sudah? Monggo, mana belum paham, tanyakan. Ini jikalau murni hartanya seto. Ini belum, jikalau hartanya campur, belum. Ya. Betul pusing. Nggih. Nggih. A menikah dengan B. Nggih. A meninggal. Nggih. Punya anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nggih. Maka B mendapat 1/8. Nggih. Kemudian Anak tadi enggak anak dulu kan Ustaz, orang tua dulu. Orang tua. Iya, orang tua, ibu dan bapak masing-masing 1/4. Tadi belum ada anak nggih? Enggak, ini yang punya anak. Oh, jenengan. Iya. Nggih, coba. Orang tua yang punya A menikah dengan B. B. A meninggal. Meninggal. B dapat 1/4 istri, dapat 1/8 istri. Punya anak belum? Gak anak, ada. Punya anak. Nggih, 1/8 istri. 1/8 kan? Nggih. Terus kemudian orang tua masing-masing. Nggih. Orang tuanya si A 1/6, 1/8. Leres. Kemudian Sisa? ada asoba. Ya. Bagi untuk Anak. laki dan perempuan. Leres. Berarti kalau laki-laki 2, perempuan 1, Hah? pembaginya kan 3. Nggih. Berarti 2/3 kali asoba. Leres. 1/3 kali asoba. Nggih, seperti itu. Masya Allah. Leres. Lanjut nggih. Kira-kira sudah polong pikirannya atau masih bingung? Insya Allah. Sudah nyantol nggih? Nyantol? Nggih. Nggih, ini harta murni miliknya A. Belum campur sama Maya atau istri. Kalau jenengan biasanya Ibu campur mboten hartane? Campur. Oh, gitu nggih. Nggih. Leres nggih. Ini jikalau nggak campur. Kalau hapus nggih biar nggak bingung, dihapus. Sekarang jikalau hartanya campur, contoh begini ibu-ibu nggih, campur ketika beli barang tapi sama-sama alias bareng-bareng. Contoh begini, tadi yang meninggal Seto nggih, Seto punya istri namanya Maya. Ketika menikah, mereka berdua sepakat beli rumah, ya beli rumah. Ternyata rumahnya ibu-ibu harganya 1M, 1M, dan uangnya Seto hanya 700 juta, Maya hanya 300. Itu nggih, jelas. Jadi rumah itu belinya patungan. Rumah belinya patungan. Sehingga Seto memiliki saham rumah berapa persen? 70%. Siti berapa? 30%. Sehingga jika Seto meninggal, rumah dijual, kok ternyata laku 10M. Maka 10M di sini tidak diwariskan dulu karena hartanya masih campur. Dipisah dulu. Siti, Maya tadi 3%, bagi 10 berapa Ibu? Nggih, maka 10M kali 3%, Maya berapa Ibu? Nggih, 3, berapa Ibu?
3, berapa? Berapa? 3M. Nggih. Maya gara-gara sahamnya 30% maka dapat berapa? 3M. Ini harta pribadinya Maya. Sedangkan sisanya berapa ibu-ibu? 7M. Maka ini adalah warisan. Dan nanti Maya dapat warisan dari 7M ini dapat lagi. Pertama, harta pribadi gara-gara ikut beli rumah. Yang kedua, harta warisan gara-gara Maya istrinya. Boleh. Gitu ibu cara jikalau hartanya bersama. Yeah. Ratu jenak Bu, ratu jenak sambil mikir, kalau ada yang belum paham, monggo ditanyakan. Jadi benar-benar harus dihitung ya Ustaz. Kalau campur susah. Kalau campur itu Bu, dikira-kira aja. Kira aja. Nanti yang kira-kira istri yang masih hidup. Kira-kira. Monggo. Lah, nggih terus. Jadi si sugih bojone wedok nggih. Bojo wedok sugih. Bojo wedok sugih janda. Lah sing lanang bondo nekat saja Ibu nggih. Hanya bondo bismillah, tanpa membawa harta. Contohnya, Seto nikah sama Maya. Ternyata Maya karena dia tuh sugih, ane wong sugih beli rumah 1M, gitu nggih. Dan Seto sama sekali nggak ikut beli rumah. Maka Seto kalau meninggal tetap rumah ini miliknya Maya tanpa diwariskan. Karena Seto nggak bawa apa-apa. Ini itu. Nggih, itu kalau yang beli Maya. Tapi Ustaz kalau misalnya Dalam anaknya nggak dapat karena ini masih rumahnya Maya, karena yang beli Maya. Maka kalau yang meninggal Seto, maka Maya dia memiliki rumah ini sepenuhnya. Karena yang beli hasil uangnya Maya bukan Seto, dan anak-anaknya juga sama nggak dapat. Yang diwariskan itu hanya murni hartanya Seto, bapak. Walaupun Seto hartanya sedikit, contohnya hanya punya 100 juta, ribu nggih, 100 juta aja nggih. Maka ini saja yang diwariskan, rumah enggak. Kapan rumah diwariskan? Kalau Maya meninggal. Baru rumah diwariskan. Seto udah mati duluan. Seto nggak meninggal. Oke, Seto nggak meninggal. Kalau Maya meninggal, Seto dapat. Anaknya dapat. Anak dapat. Hukum waris istri meninggal. Oke, kalau sudah meninggal istri dulu. Dan biasanya si meninggal suami dulu atau istri dulu Bu? Biasanya. Suami dulu. Nggih, gak mesti Bu nggih, gak mesti. Nggih. Saya boleh tanya Ustaz. Monggo. Ini titipan si 6, ada 6 bersaudara. Kemudian orang tua sudah meninggal semua. Kemudian yang satu ini tidak menikah, berarti kan tidak punya anak. Saudaranya? Perempuan. Perempuan. Ini anak cerita anak kan? Ini anak 6 ya. Ini. Ini anaknya ada 6. Orang tuanya AB gitu nggih. AB meninggal. Punya anak 6. Berapa laki perempuannya Ibu? A B C D E gitu ya Ustaz. Oke. A B C D E F. A perempuan. A perempuan tidak menikah. Ani gitu ya, anak Ani perempuan. Menikah kan? Tidak punya anak. Nggak punya anak. Ya. B C D E F meninggal semua. Oh, meninggal semua. Iya. Oh. Kemudian kalau A ini meninggal, Ini Ani nggih. iya, ini hartanya dikasihkan siapa? Oh, gitu. Kalau Ani meninggal, kan yang pertama yang warisi harta kan AB bapaknya. Iya, meninggal. Gara-gara AB nggak ada, maka yang kedua diwarisi saudara sama saudarinya. Kalau semua nggak ada, maka warisannya Ani pindah ke ponakan. Keponakan semuanya itu. Bisa semuanya, bisa hanya ini lagi perempuan Bu. Iya, itu kan
sudah punya anak Enggak, semua. anaknya itu loh ada yang laki. Saudaranya laki perempuan, saudaranya ini. Iya, ada laki perempuan. Nah, Kalau yang dapat warisan ani itu hanya laki-laki saja. Ponakan dari saudara laki. Oh, iya. Dari saudara laki. Oh, gitu. Ponakan dari saudara laki. Anaknya saudara laki. Nggih, leres. Adapun anak, adapun apa? Yang anak Adapun nggih. Adapun anak perempuan, ponakannya dapat tapi dia dapatnya sesuai dengan kebijakan ponakan yang lainnya. Terus putih, gini. anu ya, ribet ya. Nggih. Bisa iri-irian ya. Iya, seperti lihat. Contoh begini nggih. B, C, D, E laki-laki semua. Iya. B, C, D, E anaknya laki semua nggih. Ini laki semua punya anak 10 gitu nggih. Iya, iya. Maka yang mewarisi ini anaknya B, C, D, E yang laki-laki 10. Kemudian F punya anak juga, gara-gara F perempuan, anaknya 3. Maka 3 itu dapat jikalau 10 sepakat ngasih ke 3 ben gak marry, itu bukunya boleh. Enggak apa-apa, tapi ini sesuai dengan kebijakan 10 ini. Ya wes, gara-gara 3 ngesakni gak duwe wong tua, kadhe hidupnya kurang, maka yang ketiga sepakat mereka dikasih aja. Dan ini dikasih sesuai dengan kesepakatan 10 ini. Laki-laki. Nggih, saudara. Meski ponakan itu kan ada laki dan perempuan. Dua-duanya dapat. Itu sama atau Seperti anak ibu-ibu banding 1 sama 2. Nggih, leres. Itu. Sehingga jika ini ibu-ibu nggih, contohnya nih 10 anak, 5 laki 5 perempuan. 5 laki 5 perempuan. Contohnya masing-masing anak laki-laki 2M, masing-masing anak perempuan 1M, maka habis itu boleh 10 anak ini menghibahkan sebagian ketiga anak ini, boleh. Sesuai dengan kesepakatan mereka bersepuluh, boleh. Ya, kalau hibah bukan waris. Kalau yang waris ininya. Nggih, waris seperti itu. Hibah namanya. Dan hibah itu lebih fleksibel. Boleh sama rata, boleh berbeda. Nunggu nggih. Jadi kalau bisa ibu-ibu, warisan itu jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda, itu bisa menjadi bom waktu. Contoh begini ibu-ibu nggih. Contohnya begini. Dulu pernah saya kisahkan kepada panjenengan kalau nggak salah di Masjid Mukhlisin Tunggal Bolong, sampai buatan jenengan. Tahu? Itu kan utaranya ada apa ibu? Tanah lapang yang luas. Ya, itu kalau dijual sampai puluhan miliar. Tapi nggak laku dijual gara-gara apa ibu-ibu? Gara-gara sengketa. Kenapa sengketa? Dikarenakan ketika orang tuanya meninggal, sama anak nggak dibagi sebagai harta bersama. Ketika anak meninggal, tinggal cucu, baru cucunya itu apa? Saling rebutan. Dan gara-gara apa? Tidak langsung dibagi, nunggu cucu yang dapat warisan baru menjadi sengketa. Makanya ibu-ibu kalau bisa warisan segera mungkin dibagi biar gak menjadi bom waktu. Termasuk apa ibu-ibu? Termasuk masalah rumah. Ini sering terjadi. Contoh begini, orang tua punya anak 3. Rumahnya sepakat nggak dijual, alias sebagai rumah bersama. Ada nggak ibu-ibu? Ya, banyak. Banyak nggih. Biasanya ketiga anak itu masih damai-damai saja, nggak ada sengketa. Tapi jika anak salah satu meninggal, kemudian ada cucunya, nanti sengketanya di cucu, bukan kepada anaknya. Mesti cucunya ngeklaim, loh, iku rumahnya wong tuaku. Padahal itu ada rumahnya bersama dan harus dibagi sama-sama. Tidak diboleh diklaim salah satu cucu. Dan itu sering terjadi. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau bagi warisan jangan sampai ada sengketa di antara anak. Karena apa ibu-ibu? Yang namanya harta itu adalah fitnah.
biasanya nggih ibu-ibu nggih, orang rela kehilangan saudara daripada kehilangan harta. Seperti itu. Biasanya begitu. Dan saya pernah ibu nggih mutusi masalah. Jenengan mesti tahu di Malang Kota itu ada bangunan mall kecil bu, nggak gede. Kalau saya sebutkan jenengan pasti tahu. Itu yang punya ada orang tua kaya raya. Kemudian ketika meninggal orang tuanya, anak-anaknya nggak punya basic agama. Ujung-ujungnya anaknya ribut dan saling ikut-ikutan masalah pembagian warisan. Antar anak saling klaim dan antar anak nuduh yang lainnya itu tidak berhak. Dan itu gara-gara apa? Orang tua tidak mengajarkan anak ilmu agama. Sehingga kalau panjenengan masih dikasih usia oleh Allah, kalau bisa jenengan berwasiat untuk anak. Boleh gak ibu-ibu? Boleh, dan itu dianjurkan. Contoh begini, nak, nanti kalau ibu meninggal, ini ada harta 1 miliar, 200 juta kamu wakafkan untuk masjid, beli karpet, beli mushaf, dan nanti kalau ibu meninggal, kalau karpetnya digunakan, ibu dapat amal jariah. Dan sisanya 800 juta kamu bagi warisan kepada anak-anak sesuai syariat. Baru itu wasiat yang dianjurkan. Karena kalau orang tua nggak wasiat, biasanya anak ribut bagi warisan. Dan ujung-ujungnya antar anak sikut-sikutan dan hubungannya bisa hancur gara-gara masalah harta. Itu pentingnya orang tua berwasiat kepada anak. Dan wasiat apakah nunggu sakit dulu ibu-ibu? Tidak. Tapi wasiat boleh diberikan walaupun orang tua masih sehat. Karena orang meninggal, apakah nunggu sakit dulu? Tidak. Boleh jadi orang meninggal mendadak. Seperti apa Bu? Seperti namanya apa Ibu? Angin duduk nggih. Orangnya kelihatannya itu sehat, tiba-tiba kok delala meninggal mendadak. Dan itu pentingnya kita berwasiat. Boleh suami, boleh istri, yang penting yang punya harta. Dua-duanya boleh. Kalau bisa tertulis. Kenapa? Karena biasanya kalau hanya ucapan, anak mudah untuk apa? Melupakan. Nggih. Leres seperti itu. Itu untuk antisipasi ben gak geger malah salah warisan. Sampai segini. Sampun nggih. Nggih. Sampun nggih, insyaallah nggih sekian yang bisa kita sampaikan. Oh, monggo. Jenengan kalau butuh sharing, tanya-tanya agama, boleh japri, monggo, saged. Nggih, nomornya nanti kepada ibunya nggih. Nggih, monggo. Insyaallah. Insyaallah. Nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.